Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini saya kembali menyapa hari saudara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu dahsyat dan sungguh melimpah dalam hidup dan kehidupan kami Tuhan. Hingga pada hari ini kami dapat mengawali aktivitas kami, bahkan kami sudah beraktivitas, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau hadirkan Roh Kudus agar memberkati kami sebagai pendengar, berikan kami telinga seorang murid, dan kami yang sebagai pembicara menyampaikan firman-Mu juga Engkau tuntun agar Roh Kudus yang berkehendak dalam mengatakan dan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman yang akan tersampaikan menjadi rema, berkat, dan kehidupan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya saudara, pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-7, dan demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Oke, dikatakan murah hati di sini berarti kita tidak tinggi hati, itu lawan katanya ya, dan sesuai dengan perikop firman yang telah saya bacakan tadi, saya akan memberikan tema renungan pada hari ini, yaitu kekuatan berbagi, memberi, karena memberi adalah salah satu kunci kebahagiaan saudara-saudara. Haleluya. Ya saudara, dalam pengajaran Yesus Kristus telah banyak yang diajarkan kepada kita tentang kekuatan cinta kasih, baik itu kasih kepada sesama maupun kepada Tuhan. Salah satu yang menjadi ajaran Kristus kepada kita adalah tentang bagaimana memberi atau berbagi. Karena memberi itu tidak melulu berbicara soal uang dan materi saudara. Memberi juga bisa berupa kata-kata, motivasi kepada orang-orang yang sedang mengalami keterpurukan, mengalami masalah hidup, ya kan. Mereka membutuhkan dorongan, motivasi, kita dapat berikan itu. Itu dikatakan memberi, dikatakan berbagi kasih saudara-saudara. Kalau berbicara tentang memberi dalam konsep duniawi saudara, ada prinsip duniawi, statement duniawi yang berkata seperti ini: berilah saat kau sedang berkelimpahan, berbagilah. Itu secara konsep duniawi. Dan di sini saya akan sampaikan tentang secara konsep Alkitabiah. Mengapa sih kita harus berbagi? Mengapa sih kita harus memberi? Ya, itu karena kita sudah menerima kasih yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maka itu di sini saya akan sampaikan 4 pokok yang menjadi pembahasan utama dalam renungan saat ini. Mengapa kita harus berbagi, yang menjadi kekuatan kita, jadi kekuatan dalam berbagi. Ya, di sini poin yang pertama dikatakan memberi menolong kita untuk belajar merasa cukup. Ya saudara, kalau dikatakan cukup itu dalam kehidupan pasti tidak ada batasnya, tidak ada hentinya. Tidak ada kata cukup. Kita sudah memiliki ini, kita ingin memiliki itu gitu saudara. Contohnya, kita sudah memiliki motor. Kita lihat teman kita atau sahabat karib kita, dia membeli mobil baru. Pasti dalam pikiran kita, oh ya, dia membeli mobil baru, kenapa saya tidak membeli juga ya? Kalau pakai mobil baru kan kita kemana-mana, ada hujan, ada panas, kita tidak terkena panas, tidak terkena hujan gitu. Nah, disitulah dikatakan kalau kita memberi, kita dapat mengerti arti cukup itu bagaimana gitu. Karena secara umum memang dalam kehidupan kita itu dikatakan cukup, ya tidak ada batasnya, pasti ingin terus dan berkelanjutan gitu, secara kontinu gitu, tidak ada hentinya. Tetapi dengan kita memberi, kita melihat di belakang kita, coba kita lihat, oh orang-orang yang lebih membutuhkan, orang-orang miskin, anak-anak yatim piatu, janda-janda miskin, kita lihat ketika kita memberi kepada mereka mendapatkan berkat. Mereka pasti sukacitanya sungguh besar, karena bagi mereka sesuap nasi itu sangat mereka butuhkan, bagi orang-orang miskin, pengemis-pengemis seperti itu ya kan. Nah, jadi saudara, di dalam memberi itu kita harus bisa
mengalahkan keinginan duniawi. Kita harus bisa mematikan. Dalam Kolose 3 ayat 5 dikatakan seperti itu, matikanlah keinginan duniawi agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa. Dengan keinginan duniawi kita bisa jadi terjerumus ke dalam dosa, saudara-saudara. Jadi ingatlah untuk memberi, taburlah benih kebaikan saat berkecukupan maupun berkekurangan. Saudara, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saya katakan di sini, memberi membuat kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ya saudara, kita hidup di dunia ini kan atas kasih karunia dan kebaikan Tuhan, saudara. Tuhan itu mengasihi segala umatnya, bukan hanya orang-orang yang sudah percaya. Orang-orang yang belum percaya juga Tuhan kasihi. Tuhan itu esa, Tuhan itu adil, ya kan? Nah, Maleakhi 3 ayat 10. Di situ dikatakan firman Tuhan demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Haleluya. Tuhan akan memberikan kita berkat sampai berkelimpahan, saudara-saudara, apabila kita memberi, apabila kita tidak segan-segan, tidak berpikir untuk memberi. Jadi memberi itu harus dengan ikhlas tanpa mengharapkan balas, gitu saudara-saudara. Oke. Jadi kita harus jadi pribadi tangan di atas, berbagi tanpa batas. Kan ada pepatah mengatakan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah, gitu. Lebih baik memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35, berbahagia memberi daripada menerima, itu dikatakan, ya kan? Oke, poin yang ketiga, saya akan katakan memberi membuat kita lebih mengenal Tuhan. Oke, dengan kita memberi, kita lebih mengenal Tuhan. Coba kita ingat kisah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Tuhan Yesus adalah anak Allah. Nah, di situ dikatakan nanti Tuhan Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita untuk menghapus dosa-dosa kita, menghapus dosa dunia. Dan setelah kita percaya, mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, kita diberikan roh penghibur, roh penolong. Nah, yaitu Roh Kudus, saudara-saudara. Jadi, dengan kita memberi, kita dapat mengenal Tuhan. Oh iya, Tuhanku memberi aku begitu dahsyat, bahkan roh penghibur, roh penolong diberikannya padaku. Nah saudara, ketika kita memberi, itu menolong kita untuk mengenal hati Tuhan lebih dalam. Sama seperti ketika kita mengikuti aktivitas yang disukai oleh orang yang kita kasihi, akan membuat kita lebih mengenal tentang Dia. Itu poin yang ketiga, saudara. Dan poin yang terakhir, poin yang keempat adalah memberi merupakan anugerah Tuhan. Jadi saudara, memberi itu bukan suatu kewajiban, tetapi adalah suatu ungkapan syukur. Kan kita udah menerima kasih karunia-Nya yang begitu dahsyat yang kita rasakan, saudara. Jadi untuk membalas itu, untuk sebagai ucapan syukur, kita berbagi kepada sesama agar sesama juga menerima, merasakan begitu dahsyat dan besarnya kasih Tuhan. Kita sebenarnya ketika kita memiliki sesuatu yang berkelimpahan, berlimpah, bahkan bukan kata berlimpah lah, cukup gitu. Kita ini sebenarnya dipakai sebagai perantara Tuhan, saudara. Kita dipakai sebagai perantara untuk memberi, untuk berbagi kepada sesama. Jadi Tuhan pakai kita, dengan kita memberi, orang lain juga bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Jadi kita harus memberi dengan ikhlas, saya katakan tadi kan, memberi dengan ikhlas tanpa mengharapkan balas. Coba kita lihat dalam Lukas 14 ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan menghadapi balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Nah, begitu saudara. Jadi ketika kita
memberi tanpa mengharapkan balasan, di hari kebangkitan, di hari nanti kita diangkat, kita akan mendapat balasannya. Sungguh luar biasa saudara-saudara. Jadi saudara, saya ingin katakan, berilah maka kamu akan diberi. Dalam Lukas 6 ayat yang ke-38 dikatakan seperti itu. Demikian firman Tuhan saudara. Jadi ketika engkau memberi, dalam Alkitab dikatakan, ketika tangan kanan memberi, janganlah tangan kirimu mengetahuinya. Itu maksudnya jangan kita memberi itu untuk pamer, untuk menunjukkan bahwa kita memberi, berbagi. Tidak usah seperti itu saudara. Yang sudah saya katakan dalam Lukas 14:14 tadi, kita akan mendapat balasannya di hari kebangkitan orang-orang benar. Tuhan Yesus memberkati. Jadi 4 pokok tadi saya ulangi lagi. Yang pertama, memberi menolong kita untuk belajar merasa cukup. Memberi membuat kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Memberi membuat kita lebih mengenal Tuhan, dan memberi adalah anugerah Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas renungan yang telah kami dengarkan. Kiranya renungan ini dapat menjadi pelajaran bagi kami. Kami lebih berinisiatif lagi dalam memberi dan tidak mengharapkan balas. Kiranya kami dapat pelajaran dari firman yang kami dengarkan ini. Berkati kami semua Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan berdoa. Haleluya. Amin.